Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan senair. Selamat berjumpa kembali di channel Dunia Hipnotis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema yang sangat menarik dan ini menjadi pertanyaan dari pemirsa kanal Dunia Hipnotis. Pertanyaannya adalah, Pak Eko, bagaimana cara mencegah kejahatan hipnotis atau hipnosis? Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan jelaskan kembali bahwa yang namanya hipnosis itu definisinya secara umum adalah tertembusnya filter pikiran manusia diikuti oleh sugesti tanpa terjadinya penolakan. Jadi sederhananya begini, ketika kita menerima sebuah perintah dan kita mengamini perintah itu, maka itu adalah hipnosis. Nah, kita sudah tahu, sadar atau tidak sadar, manusia itu dalam satu hari minimal terhipnosis 300 kali. Jadi memang kalau kita mengacu dari definisi ini, hipnosis itu tidak ada hubungannya dengan tutup mata. Nah, mungkin ini yang dialami oleh para korban kejahatan yang kita sebut namanya kejahatan hipnotis di luar sana. Anda pernah mungkin mengalami ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian orang ini mengiming-iming hadiah kepada Anda. Atau ada lagi orang yang menelpon kemudian memberikan ancaman seperti mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian menangkap salah satu anggota keluarga dan mengajak damai. Si pelaku meminta tebusan sejumlah uang agar anggota keluarga kita tidak ditahan. Kemudian ada lagi mungkin yang menelpon yang mengaku sebagai dari pihak rumah sakit akan melakukan operasi kepada anak korban karena baru saja mengalami kecelakaan. Anda pernah mengalami seperti itu? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah si pelaku ini menggunakan hipnosis atau sudah belajar hipnosis? Yang jelas memang ketika si korban mengikuti perintah si pelaku, maka itu sebenarnya sudah terjadi proses hipnosis. Hipnosis ini bukan berarti hipnosis yang seperti kita lakukan untuk melakukan terapi kepada klien. Nah, artinya ketika ketika korban sudah mengikuti perintah si pelaku, maka sebenarnya itu sudah menjadi praktek hipnosis. Jadi memang hipnosis adalah sebuah aktivitas yang umum kita lakukan setiap hari, yang kita alami setiap hari. Nah, contoh paling gampang begini. Anda naik kendaraan, kemudian Anda berjumpa dengan lampu merah. Anda menghentikan kendaraan Anda karena Anda melihat lampu merah. Nah, lampu merah itu adalah sebuah praktek hipnosis. Ya, itu namanya anchoring. Jadi ketika kita melihat lampu merah, maka kita otomatis menginjak pedal rem. Nah, ketika handphone kita berbunyi, kemudian kita angkat, maka panggilan handphone itu adalah hipnosis. Jadi hipnosis sederhana itu. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencegah dari kejahatan-kejahatan yang kita sebut namanya kejahatan hipnosis itu? Karena dampaknya begini pemirsa, banyak korban dari penipuan itu mengaku baru saja menjadi korban hipnosis. Dampak dari hipnosis adalah akhirnya hipnosis punya image negatif di kalangan masyarakat. Nah, melalui video ini juga kita akan luruskan bahwa itu sebenarnya murni penipuan. Saya yakin 100% pelaku belum pernah belajar hipnosis sama sekali. Kebetulan dia punya kemampuan seni komunikasi. Karena memang seperti itu, hipnosis adalah salah satunya adalah bagaimana kita memiliki komunikasi untuk bisa meyakinkan atau membuat gerbang bawah sadar seseorang sehingga kita bisa memberikan sugesti lewat teknik-teknik tertentu tentunya. Nah, jadi hati-hati ketika kita berjumpa seseorang atau dihubungi seseorang yang baru kenal, atau dia memberikan iming-iming, memberikan hadiah, atau memberikan ancaman. Karena begini, cara kerja pikiran manusia itu adalah menghindari rasa sakit atau pain dan mengejar kesenangan atau pleasure. Jadi memang seperti itu mekanisme kerja pikiran manusia. Nah, ketika kita diberi kabar gembira, itu logika kita itu menghilang, off, sehingga akhirnya pelaku memberikan informasi lanjutan sehingga seolah-olah informasi itu adalah benar, atau dia memberikan ancaman atau rasa sakit. Dia mengaku sebagai anggota kepolisian atau dokter rumah sakit untuk melakukan operasi kepada anak kita. Jadi hati-hati
ketika Anda mendapatkan informasi, maka sebaiknya informasi itu dikonfirmasi. Kalau Anda ditelepon, si pelaku mengaku dari pihak rumah sakit, tanya rumah sakitnya di mana. Nah, kemudian ditanya ke pihak rumah sakit ketika anak kita atau anggota keluarga kita tidak bisa dikonfirmasi. Nah, karena ingat, ketika kita panik, logika kita hilang. Atau saat kita gembira, logika kita juga hilang. Nah, apalagi saat itu kita memang membutuhkan uang. Sementara ada orang ingin memberikan hadiah kepada kita secara percuma-cuma. Yes, jadi hati-hati ketika kita mendapatkan informasi dan sumber informasi itu belum jelas. Jadi jangan panik dulu, jangan gembira dulu, pastikan informasi itu benar. Nah, bagaimana dengan kejahatan hipnotis yang katanya di jalan-jalan yang ditumpuk orang itu tidak sadar? Apakah benar seperti itu? Sekali lagi tidak bisa, pemirsa. Kalau ada orang punya kemampuan seperti itu, tentunya sudah banyak orang yang sukses dan kaya raya. Kenapa? Mereka tinggal masuk ke bank, tepuk kasir atau petugas di bank, mereka ambil uangnya. Tapi tidak sederhana itu yang namanya hipnosis. Ada sebuah proses teknik yang harus dilakukan. Nah, ingat, hati-hati berjumpa dengan orang yang tidak dikenal di jalan. Ya, hati-hati. Oke, orangnya SKSD, sok kenal, sok dekat. Biasanya pelaku itu lebih dari satu orang. Yang satu mengalihkan, yang satu beroperasi untuk menguras atau mengambil barang miliknya korban. Nah, jadi nggak perlu panik ketika memang Anda curiga dengan seseorang itu, tinggalkan saja orang itu. Ya, oke. Kalau Anda situasinya sangat genting dan Anda sendiri di situ, Anda berteriak untuk tolong kepada orang lain. Karena biasanya pelaku kejahatan seperti itu, mereka melakukan aktivitas di situasi yang biasanya di tempat keramaian. Nah, jadi jangan takut. Nah, biasakan juga tenang ya. Jadi hati-hati berjumpa dengan orang yang tidak dikenal. Ya, biasanya si pelaku menanyakan alamat, ya kan, kemudian memberikan alat-alat yang sangat punya nilai magis atau nilai keramat, dan itu akhirnya menghilangkan logikanya kita. Nah, jadi nggak perlu panik ketika berjumpa dengan seperti itu. Jadi tipsnya sederhananya adalah hati-hati ketika mendapat informasi, apakah informasi itu baik atau memiliki nilai ancaman. Anda konfirmasi informasi itu. Ketika di jalanan Anda berjumpa dengan orang, hati-hati orang yang berpura-pura bertanya, atau memberikan makanan dan minuman, karena bisa jadi makanan dan minuman itu mengandung hal yang bisa melumpuhkan kita. Nah, semoga ini bermanfaat. Sebelum Anda mengakhiri video ini, lakukan subscribe, matikan tombol merah, kemudian Anda share, berikan like, kemudian juga Anda juga aktifkan lonceng di sebelah kanan sehingga Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.